Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Parasamia Nurrohmah dengan NIM 260401241300077 dari Ilmu Kelautan kelas B kelompok 4 dalam praktikum oceanografi. Sebelumnya, saya di sini akan menunjukkan video olah data menggunakan ODV atau Ocean Data View. Kelompok 4 diberi titik koordinat di Selat Malaka. Kita menggunakan web Goods Gnome untuk mendapatkan di mana titik koordinat Selat Malaka. Sebelumnya kita cari terlebih dahulu di mana Selat Malaka. Selat Malaka terletak di dekat Pulau Sumatera. Setelah mendapatkan Selat Malaka, kita pergi ke gambar persegi ini untuk mengkotaki Selat Malaka. Setelah mendapatkan data Selat Malaka, titik koordinat Selat Malaka, kita pergi ke web Marine Copernicus. Karena saya sudah mempunyai akun, saya memencet register. Lalu setelah itu ke sini. Data yang saya ambil pertama yaitu arus. Kita arus bagian main variable kita pencet wave. Setelah itu kita pencet yang pertama, lalu ke sini. Arus datasetnya adalah PHY Cure. Karena datasetnya sudah benar, kita tulis titik koordinat yang sudah kita punya. Lalu di pengukuran pertama kita akan menggunakan bulan Januari 2023. Pengukuran dilakukan secara 1 bulan full. Lalu untuk kedalaman kita mulai dari 0,49 hingga 34,43. Sudah punya titik di sini. Lalu kita download. Setelah download selesai, kita ke sini untuk mengubah nama menjadi arus Januari 2023. Setelah Januari, kita pergi ke sini lagi untuk mengubah data Juni dengan kedalaman yang sama dan titik koordinat yang sama. Lalu kita download. Kita ubah nama menjadi arus Juni. Setelah kedua data arus sudah di-download, kita kembali ke Marine Data Store. Kita hilangkan ini. Setelah produk kembali dengan jumlah 284, kita pencet yang pertama. Kita akan mengukur
mencari data salinitas. Salinitas kodenya dengan PHUSO. Setelah itu kita masukkan titik koordinat lagi. Lalu kita ubah ke Januari 2023. Pengukuran sama dilakukan selama 1 bulan. Untuk kedalamannya kita ubah ke 34,3. Lalu kita download. Kita tunggu terlebih dahulu. Setelah selesai, kita pergi ke sini untuk mengubah nama menjadi salinitas Januari 2023. Setelah itu kita ke sini untuk mengambil data bulan Juni. Dilakukan selama 1 bulan lagi dengan kedalaman yang sama dan titik koordinat yang sama. Lalu kita download. Kita ubah nama jadi salinitas Juni 2023. Setelah salinitas dalam 2 bulan itu sudah berhasil di-download, kita ke suhu. Suhu langsung saja kita mengubah untuk dataset karena di bagian produk yang totalnya 284 tadi, suhu juga langsung menggunakan itu, tidak usah menggunakan main variable. Kita ubah suhu datasetnya adalah PHY-THT. Gunakan one day. Ini titiknya sudah. Lalu kita ubah data yaitu sama Januari, pengukuran selama 1 bulan. Dengan kedalaman. Setelah kita mendapatkan data ini, kita download. Lalu kita pergi ke sini untuk mengubah nama menjadi suhu Januari. Kita kembali ke sini untuk mengganti bulan ke Juni selama 1 bulan lagi. Lalu kita download. Setelah download selesai, kita pergi ke sini untuk mengubah nama menjadi suhu Juni 2023. Setelah itu, arus dan suhu sudah, arus salinitas dan suhu sudah, kita menghitung klorofil A. Kita kembali ke Marine Data Store. Kita mencari bagian nutrien untuk menghitung klorofil A. Lalu kita pencet yang pertama yaitu Global Ocean Biogeochemistry Analysis and Forecast. Kita pencet. Lalu kita pencet untuk PFT, ANFC,
yang ini. Karena kita akan menghitung klorofil A. Kita masukkan titik koordinat yang sudah kita punya. Lalu kita ubah tanggal pada ini sama, yaitu Januari 2023. Dengan kedalaman hingga 34,43. Lalu setelah itu kita download. Kita ubah nama menjadi klorofil Januari 2023. Setelah bulan Januari didapatkan, kita mengubah menjadi bulan Juni. Pengukuran sama dilakukan selama 1 bulan. Dengan kedalaman yang sama dan titik koordinat yang sama. Lalu kita download. Lalu kita ubah nama di sini menjadi klorofil Juni 2023. Untuk memudahkan, kita tambahkan folder. Kita gabungkan menjadi satu folder saja. Kita beri nama data untuk ODIF. Kita tambahkan di sini. Lalu setelah kita mendapatkan ke-8 data, kita pergi ke aplikasi ODV. Kita buka aplikasi ODV terlebih dahulu, lalu kita pencet file, open, kita cari data ini. Kita pencet yang pertama, kita pencet arus Januari. Lalu setelah ke-8 data sudah dikumpulkan, kita beralih ke aplikasi Ocean Data View. Yang pertama dapat dilakukan adalah kita pencet file, lalu open. Kita ambil yang arus Januari. Dan next, lalu kita pencet time. Next, kita ambil yang depth, subset dimension. Kita ambil 0, kita ubah ini menjadi 0. Lalu kita finish. Kita ubah nama menjadi arus Januari. Kita pencet OK. Setelah muncul seperti ini, lalu kita pencet klik kanan, lalu properties. Kita ke layers. Kita checklist bagian line topography dan draw color blur. Lalu kita pencet OK. Setelah itu muncul seperti ini, kita
ke bagian putih, klik kanan, lalu pencet layout templates, kita ambil yang F12 yang One Surface Windows, lalu muncul bagian kecil dan bagian besar. Kita lalu klik kanan lagi di bagian besar, kita ke Z variable untuk mengubah menjadi FO time first. Lalu kita pencet OK. Kita klik kanan lagi di gambar besar, kita pencet Properties. Kita ke bagian Display. Lalu color dot sini kita ganti menjadi arrow. Kita X-nya kita ubah menjadi UO. Y-nya kita ubah menjadi FO. Lalu kita bebas memilih warna di antara ini. Saya memilih warna kuning. Lalu pencet OK. Kita pencet OK. Setelah muncul tanda panah seperti ini, kita klik kanan, lalu kita extras ke animation, lalu iso surface. Kita OK, langsung OK. Kita ubah GIF-nya, jangan kita ubah nama menjadi Harus Januari. Kita save. Lalu GIF-nya akan menjadi bentuk seperti ini. Sesuai arah. Oke. Setelah itu, setelah arus Januari selesai, kita ke file lagi untuk membuka data arus Juni. Langkah sama, next, kita ubah time, next, lalu date, finish. Setelah itu kita ubah menjadi arus Juni. Oke. Langkahnya sama, klik kanan, Properties, terus Layers, kita pencet Line, kita pencet Draw Color, lalu OK, klik kanan lagi, klik kanan di bagian putih, lalu kita ke Layout, kita lihat Templates, lalu Surface Windows yang F12. Setelah itu muncul yang kecil dan yang besar. Kita klik kanan di bagian yang besar, kita ke Z variable untuk mengubah menjadi FO time first, lalu pencet OK. Lalu kita klik kanan lagi, kita ke bagian Properties, kita ke Display, kita ubah menjadi arrow, X kita ubah menjadi U, O, Y kita ubah menjadi FO dengan color yang sama. Y kita ubah menjadi FO, kita ubah color menjadi yang sama, menjadi OK. Oke. Setelah itu akan muncul tanda seperti ini, tanda anak panah. Setelah itu kita akan membuat ini menjadi GIF dengan klik kanan, lalu extras, kita ke animation, lalu iso surface. Kita pencet OK, lalu kita mengubah nama menjadi arus Juni. Kita save. Akan membentuk arah seperti ini. Oke. Lalu setelah kedua arus sudah selesai, kita pergi ke bagian kedua, yaitu kita open, lalu kita ke salinitas dengan next, lalu time, langkahnya sama, depth, set emission, kita pencet 0, kita ubah menjadi 0 semua, oke, dan finish. Kita ubah menjadi salinitas Januari. Kita pencet
Oke, lalu akan muncul data seperti ini. Langkah pertama yaitu sama, kita pencet ke klik kanan, lalu kita ke bagian properties, lalu kita ke layers, kita centang ketiga-tiganya, lalu draw color bar, lalu oke. Setelah itu kita ke klik kanan ke bagian layout temples dan F12. Setelah muncul gambar kecil dan gambar besar, kita ke gambar besar, pencet properties, langsung display, kita display di sini menjadi diva grading. Kita ubah menjadi diva grading dengan height kita unchecklist terlebih dahulu, lalu kita oke. Setelah muncul warna seperti ini, kita klik kanan pada gambar, lalu kita extras menjadi animation, kita iso surface, lalu kita oke. Kita mengubah nama menjadi salinitas Januari. Save. Lalu akan muncul GIF bergerak seperti ini. Di dalam salinitas, selain GIF, kita juga akan membuat versi PNG-nya. Kita tunggu ini penuh terlebih dahulu, lalu kita ke tahap mendownload PNG-nya. Pencet OK. Lalu untuk download gambar, kita klik kanan, lalu ke properties, kita ambil yang contours, langsung kita pencet OK. Langsung klik kanan lagi, kita ke save plot as, mengubah nama menjadi salinitas Januari. Kita ubah GIF menjadi PNG. Kita save. Kita oke. Setelah salinitas pada bulan Januari sudah diolah menggunakan ODV, kita pergi ke salinitas bulan Juni. Langkahnya sama, yaitu open. Kita klik salinitas Juni, kita next, kita ganti time, next kita depth, lalu subset emission kita ubah menjadi 0. Di sini juga 0, kita pencet OK, lalu kita finish. Kita ubah menjadi salinitas Juni. Lalu OK. Akan muncul gambar seperti ini. Langkah yang kita ambil sama, klik kanan, properties, kita ke layers, kita pencet land, tuliskan land dan draw color bar, lalu kita OK. Setelah itu kita klik kanan pada putih, gambar putih, lalu layout temples, lalu yang one surface Windows yang F12.
Setelah itu akan muncul gambar kecil dan gambar besar. Kita klik kanan di bagian gambar besar, lalu kita ke bagian Properties, kita ke Display dengan mengganti Diva Grading, Height kita unchecklist, lalu kita OK. Setelah muncul gambar seperti ini, kita klik kanan di gambar, lalu kita ke Extras, Animation, Isosurface untuk mendapatkan GIF. Kita mengubah nama menjadi salinitas Juni. Save. Setelah itu akan muncul gambar bergerak atau GIF yang menunjukkan tingkat salinitas pada bulan Juni 2023. Kita tunggu terlebih dahulu agar pendataan gambar mencapai 100%. Setelah 100% kita pencet OK. Lalu kita juga akan mendownload gambarnya. Kita klik kanan, lalu Properties, kita ke Contours, langsung kita OK. Lalu klik kanan lagi, kita ke Save Plot As, lalu kita ubah menjadi salinitas Juni. Kita ubah data ini menjadi PNG. Kita save. Oke. Setelah itu, karena arus dan salinitas sudah, kita ke bagian suhu. Kita buka terlebih dahulu suhu Januari. Kita next, lalu kita time, lalu next. Setelah itu kita pencet depth, subset, dan kita ubah menjadi 0. Ini juga 0, kita OK, lalu finish. Kita ubah menjadi suhu Januari 2000. Suhu Januari akan muncul seperti ini. Langkah yang pertama dilakukan yaitu sama, klik kanan, lalu Properties, kita ke bagian Display, Layers, lalu Line dan Draw Color Bar. Kalau kita OK, lalu kita klik kanan di bagian putih, kita ke Layout, kita Layout Templates, lalu kita ke Surface yang F12. Setelah itu akan muncul yang bagian kecil dan besar. Kita klik kanan di bagian besar, kita ke bagian Properties, langsung kita ke Display, kita pencet ini, kita ubah menjadi Diva Grading dengan men-unchecklist bagian Height Path Estimate. Langsung kita OK. Lalu akan muncul gambar seperti ini. Kita akan klik kanan, kita Extras, kita buat Animation, lalu Isosurface, kita pencet OK dengan mengubah nama menjadi suhu Januari. Kita save.
Gambar tersebut akan bergerak seperti ini dan kita akan menunggu hingga 100%. Gambar tersebut menampilkan tingkatnya suhu pada bulan Januari di 2023 di Teluk Malaka. Setelah sudah 100% kita klik OK, lalu kita akan mendownload gambarnya. Kita klik kanan pada gambar besar, lalu Properties, langsung ke bagian Contours, kita klik OK, lalu kita klik kanan di gambar lagi, kita Save Plot As, lalu kita ubah nama menjadi suhu Januari. GIF ini kita ubah menjadi PNG. Save. Oke. Gambar sudah ke-download. Setelah suhu di bulan Januari, kita beralih ke suhu di bulan Juni. Dengan kita open, lalu kita buka bagian suhu Juni, kita next, lalu kita ubah time, kita next, lalu date, kita subset, lalu kita ubah menjadi 0, last menjadi 0, kita OK, lalu finish. Kita ubah menjadi suhu Juni. Kita pencet OK. Langkah yang pertama yaitu klik kanan, Properties, kita ke Display, ke Layers untuk men-checklist Land and yang Draw. Kita pencet OK. Lalu kita klik kanan pada bagian putih, kita pencet Layout Templates, lalu kita pencet bagian F12. Setelah muncul gambar besar dan gambar kecil, kita klik kanan bagian gambar besar, lalu kita ke bagian Properties, kita ke Display, lalu kita ubah menjadi Default Grading dengan men-unchecklist Height Breadth Estimate, langsung kita OK. Lalu akan muncul gambar seperti ini. Kita klik kanan, kita ke bagian Extras, lalu kita Animation, Isosurface, Extras, Animation, lalu Isosurface. Kita klik OK. Kita ubah menjadi suhu Juni. Kita save. Setelah itu akan menampilkan gambar bergerak atau GIF untuk suhu di bulan Juni tahun 2023 pada Teluk Malaka. Kita akan menunggu hingga downloadan ini 100%. Jika sudah 100%, maka sudah menampilkan seluruh data pada 1 bulan tersebut. Setelah 100% kita pencet OK. Kita butuh untuk gambarnya. Jadi kita klik kanan, lalu Properties, lalu yang Contours, kita langsung OK. Dan kita klik kanan lagi, kita ke Save Plot As, kita ubah nama menjadi suhu Juni, lalu kita ubah file menjadi PNG. Kita save.
kita Oke. Setelah suhu, salinitas dan arus sudah diolah datanya pada kedua bulan Juni dan Januari. Yang terakhir kita mengukur klorofil A dengan open. Kita buka terlebih dahulu data, lalu kita next kita ubah menjadi time, kita next, kita menjadi depth, langsung subset, langsung kita ubah menjadi 0 dan kita nolkan juga, kita langsung finish. Kita ubah menjadi klorofil Januari. Kita pencet OK. Lalu akan muncul gambar seperti ini. Kita akan klik kanan, kita ke properties, lalu ke layers, kita centang yang land dan yang draw. Kita Setelah itu kita klik kanan pada bagian putih, lalu kita ke layout, kita layout temples, langsung kita ke yang surface windows yang F12. Akan muncul bagian kotak besar dan kotak kecil. Kita klik kanan pada kotak besar, kita ke bagian properties, langsung ke display dengan mengubah bagian background ini menjadi default. Lalu kita unchecklist yang hide, kita pencet OK. Setelah itu akan muncul gambar seperti ini bergradasi, lalu kita akan membuat animation-nya dengan klik kanan, lalu extras, animation, isosurface, kita pencet OK. Kita ubah nama menjadi klorofil Januari. Kita save. Lalu kita akan seperti biasa menunggu hingga download ini 100% dan menampilkan seluruh data pada bulan tersebut. Pada klorofil A ini juga nanti akan dibutuhkan sebuah gambar atau PNG. Jadi selain gambar bergerak, kita juga membutuhkan PNG. Setelah itu kita akan klik kanan ke bagian properties, langsung ke contours, kita lalu kita klik kanan bagian save plot as untuk mengubah nama menjadi klorofil Januari. Kita ubah Januari. Lalu kita ubah menjadi PNG. Kita save. Kita OK. Selanjutnya yang terakhir yaitu untuk klorofil pada bulan Juni. Kita ke file, kita open terlebih dahulu untuk klorofil bulan Juni. Kita next, langsung time, kita next, kita ke date, kita ke subset, langsung kita ke nolkan, dan ini juga dinolkan. Kita pencet OK, lalu kita finish. Kita ubah menjadi klorofil Juni. Setelah muncul gambar besar, kita akan klik kanan ke bagian properties untuk mencentang bagian land dan draw color bar di bagian layers. Langsung kita pencet OK. Kita pencet ke bagian yang putih untuk klik kanan, layout temples, F12, dan akan muncul gambar kecil dan gambar besar. Kita akan membuat gradasi seperti tadi dengan mengklik kanan, lalu properties, kita ke display, kita mengubah menjadi diva, dan kita men-unchecklist hide path estimate, kita pencet OK.
lalu akan muncul gradasi seperti contoh olah data sebelum-sebelumnya. Kita akan membuat animation jenak dengan mengekstras, kita pencet animation, lalu iso surface, kita OK, kita ubah nama menjadi klorofil Juni. Kita save. Lalu kita akan menunggu hingga data tersebut 100% dan akan menampilkan data keseluruhan selama 1 bulan Juni 2023 di Teluk Malaka. Warna-warna yang sebelumnya tadi sudah ada tingkatannya. Jadi gradasi-gradasi ini berwarna sesuai dengan hasil yang sudah dihasilkan dan sudah ada tingkatannya. Di klorofil pada bulan Juni ini kita juga membutuhkan gambar. Setelah gambar bergerak selesai, kita klik OK, lalu kita klik kanan pada gambar, kita ke Properties, kita ke Contours untuk membuat gambar, kita langsung OK. Setelah itu kita ke bagian Save Plot As. Kita ubah menjadi klorofil Juni. Kita ubah menjadi PNG. Kita udah selesai. Oke. Setelah ke-8 data tadi selesai, kita akan pergi melihat hasil keseluruhan pada GIF dan gambar yang sudah di-download tadi. Lalu kita akan ke bagian File Manager untuk melihat gambar data yang sudah kita ambil. Yang pertama yaitu arus Januari. GIF pada arus Januari menunjukkan seperti itu, seperti ini. Lalu kita pergi ke bagian arus Juni, menampilkan seperti ini. Lalu kita ke bagian salinitas Januari. Kita ke gambar salinitas pada Januari, lalu salinitas pada Juni, lalu gambar pada salinitas pada bulan Juni, berikutnya yaitu suhu pada bulan Januari, lalu gambar pada suhu bulan Januari. Berikutnya adalah hasil pada suhu bulan Juni. Ini adalah gambar pada suhu Juni. Berikutnya adalah hasil dari klorofil pada kandungan klorofil A pada bulan Januari. Berikut adalah gambarnya. Lalu yang terakhir yaitu klorofil pada bulan Juni. Berikut adalah gambarnya. Mungkin karena video olah data pada arus, salinitas, suhu, dan klorofil A di bulan Juni dan Januari 2023 sudah selesai. Saya cukupkan videonya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arus Januari. Arus Juni. Salinitas Januari. Salinitas Juni. Suhu Januari. Suhu Juni. Klorofil A Januari. Klorofil A Juni.